Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan menjelaskan mengenai sistem pernafasan. Apakah Anda sadari ya bahwa kita itu bernafas ternyata bisa dihitung ya 12 sampai 18 kali dalam setiap menit. Artinya berarti dalam satu hari manusia akan bernafas sebanyak 17.000 kali lebih atau banyak ya. Tapi mungkin kalau misalnya teman-teman melihat sudah membuat tugas mengenai bagaimana cara bernafas dan sebagainya terlihat mudah, namun sebetulnya tidak mudah ya bagi tubuh kita untuk melakukan sistem respirasi. Ada banyak organ yang berperan, mari kita akan jelaskan satu persatu. Nah, ini adalah organ-organ yang berperan dalam sistem pernafasan. Di antaranya adalah hidung, ya, hidung, kemudian ada faring, kemudian ada laring, kemudian dilanjutkan ada trachea, kemudian mulai masuk ke paru-paru, itu ada bronki, bronkus, kemudian yang terakhir ada terjadinya pertukaran udara, oksigen dan juga CO2 itu di alveoli. Oke, sebelum kita masuk ke bagian mengenal tiap organ-organ tadi, kita perlu tahu apa sih fungsi dari bernafas, begitu ya. Saya yakin teman-teman semua juga pasti sudah tahu untuk apa kita bernafas. Yang pertama adalah untuk pertukaran gas, pertukaran udara. Ya, pertukaran udara antara di darah dengan bagian dari luar. Jadi udara yang kita terima, ya oksigen yang kita terima dari udara dari luar itu bisa masuk mencapai ke darah. Dan kemudian ada juga pertukaran ya, pertukaran itu terjadi di paru-paru ya, di mana terletak di alveoli, bagian alveoli. Kemudian adanya suatu kondisi ya, suatu proses di mana kita tahu udara di luaran itu, di internal itu sangat, di eksternal maksud saya itu sangat kotor misalnya. Nah, itu ada suatu kondisi ketika sistem pernafasan kita akan mendapatkan udara yang lebih jauh lebih murni ya, dan juga udaranya hangat dan juga lembab ya, sehingga itu udaranya bisa membuat jauh lebih baik untuk pernafasan kita. Oke, selanjutnya kita akan mengenal lebih dekat dengan bagian yang ada di dalam saluran pernafasan. Kita mulai dengan hidung. Ya, hidung adalah rongga yang keluar yang kita bisa lihat, sentuh gitu ya. Organ keluar yang langsung bersentuhan dengan gas atau udara untuk bernafas. Ya, fungsi hidung itu sendiri ya adalah menghirup oksigen dan sebagai jalur keluarnya CO2. Ya, organ ini terletak di tulang tengkorak dan tersusun dari tulang rawan. Ya, coba bisa disentuh masing-masing. Hidungnya bisa di kanan, di kiri, ya, karena dia tersusun dari tulang rawan. Ya, meskipun di situ juga ada otot dan pastinya ada kulit. Nah, di dalam hidung itu terdapat rongga hidung yang berperan penting dalam proses pernafasan. Ya, di sini ya ada rongga hidung ya yang sangat penting untuk proses pernafasan. Karena apa? Karena di dalam rongga hidung ya itu terdapat rambut hidung ya. Ada rambut hidung gitu ya. Nah, di sana ada bulu-bulu dan lendir. Oke, saya jelaskan dulu deh fungsi dari rongga hidung. Jadi, rongga hidung itu untuk melembabkan, menghangatkan, dan juga menyaring udara yang masuk ke dalam tubuh. Ya, di dalam hidung, ya, di dalam rongga hidung kita ketahui di sana ada bulu dan lendir mukus yang dapat menangkap debu atau zat-zat antigen, ya, jamur, zat asing yang lain. Ya, sehingga nah itu tadi ketika dijerat makanya kan suka ada kotoran hidung ya yang disebut dengan tidak perlu saya teruskan ya. Jadi teman-teman tahu betapa pentingnya ya rongga hidung itu sendiri. Oke, kemudian kita lanjutkan ya. Ini ya di sini adalah bulu-bulu hidungnya ya, ada silia, kita sebut dengan silia. Sel goblet itu adalah sel lendir
ya, yang dapat melembabkan dan juga menyerap, ya, menjaring kotoran-kotoran begitu. Nah, ini sel-sel yang lain ya, untuk proses pertumbuhan ya, karena kalau misalnya Silia ini keluar terus pasti akan ada regenerasinya. Oke, selanjutnya kita masuk lagi. Jadi teman-teman bisa membayangkan udara masuk ke hidung, kemudian di rongga hidung ada proses untuk menyaring, menghangatkan gitu ya, dan juga membersihkan dari kotoran-kotoran. Kemudian udara itu kita akan masuk mulai ke faring. Nah, faring kalau dalam bahasa Indonesianya memang tenggorokan. Tapi saya sarankan teman-teman gunakan bahasa Latinnya saja, bahasa faring. Karena nanti teman-teman akan bingung antara tenggorokan dengan kerongkongan. Ya, oke, kita berbicara terlebih dahulu dengan faring. Faring merupakan jalur terusan setelah kita menghirup udara melalui hidung. Ya, pada faring organ pernafasan akan dilanjutkan dengan pangkalnya. Jadi pangkal faring itu adalah laring, ya, pangkal tenggorokan itu adalah laring, kemudian trakea dan bronkus dan begitu seterusnya. Oke, kita berbicara terlebih dahulu mengenai faring. Ya, faring ini ya dari rongga hidung ya menuju ke laring ya. Di sana memang ada bagian otot-ototnya gitu ya. Ada 3 bagian sebetulnya yang ada di dalam faring yang kita sebut dengan nasofaring, kemudian orofaring, dan yang terakhir adalah laringofaring. Ya, teman-teman pasti pernah mendengar istilah penyakit ya, nasofaringitis. Ya, berarti itu sebetulnya terjadi memang di bagian faring yang terletak di bagian belakang rongga hidung. Jadi nasofaring itu tidak jauh dari rongga hidung. Ya, terletak di bagian belakang rongga hidung. Nah, bagian nasofaring inilah yang tidak bertemu atau bersentuhan dengan makanan karena dia masih ujung dari rongga hidung. Begitu. Nah, berbeda dengan orofaring dan laringofaring. Ya. Jadi orofaring dan laringofaring dia bisa jadi ketemu dengan makanan. Jadi kenapa bagian oro dan laringofaring inilah yang biasanya bertemu, ada pertemuan antara udara dan juga makanan. Ya, orofaring sendiri dia terletak bagian faring di bagian belakang rongga mulut. Ya, di bagian rongga mulut itu ada orofaring. Kemudian bagian paling akhir pada faring, ya, bagian paling akhir pada faring itu kita sebut dengan laringofaring karena sudah mulai masuk ke laring. Jadi laringofaring. Oke. Baik. Sebelum ke sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dibandingkan teman-teman bingung ya. Jadi saya saya tekankan lagi bahwa teman-teman bayangkan udara itu dia masuk ya dari hidung kemudian lanjut ke laring. Nah, di laring itu ada 3 bagian, dia akan bertemu dengan dia akan melewati nasofaring, kemudian dia akan melewati orofaring dan terakhir dia akan masuk ke laringofaring sebelum dia akan masuk ke dalam laring. Ya. Nasofaring dia terletak di bagian belakang hidung, di mana pastinya tidak akan bertemu dengan makanan. Berbeda dengan orofaring dan laringofaring, yang mana dia mungkin akan bertemu antara udara dan juga makanan. Kita akan lanjutkan terlebih dahulu ke laring. Ya, di sini laring. Nah, laring adalah penghubung antara faring dan trakea. Ya, di bagian ini terdapat pita suara. Nah, makanya kenapa kok laring sering disebut dengan pita suara atau voice box misalnya. Nah, ini pita ini ya. Ini disebut dengan pita ini. Nanti kalau misalnya terbuka, berarti di posisi manusia tersebut sedang berbicara. Ada udara yang masuk. Ya, karena kan pengantar kita mengeluarkan suara itu karena ada pengantarnya tuh di udara. Nah, ini adalah laring. Ya. Kemudian di laring itu juga ada epiglotis. Nah, teman-teman kemarin sudah belajar di sistem pencernaan, ada epiglotis.
Nah, di sini ada epiglotis. Ketika ada makanan, maka epiglotis akan menutup bagian laring, ya, bagian kotak suara. Oke, saya ulang kembali. Jadi proses menelan, ketika ada proses menelan, ketika terjadi makanan yang bercampur enzim dan kita sebut dengan bolus, itu ditelan, ya mulai masuk ke rongga mulut, kemudian ditelan, maka ada penekanan epiglotis untuk menutup jalur di faring. Jalur di laring. Ya, jadi teman-teman bisa membayangkan. Nah, ketika tidak ada makanan bagaimana? Maka ini akan terbuka. Ya, karena sejatinya kita bernafas pun tidak ada kalanya itu secara otomatis kita tidak merasa bahwa ada udara masuk dan keluar. Jadi ketika bernafas ini dia akan membuka begitu karena tidak ada makanan. Gitu. Ya. Nah, kita ketahui sendiri ya, ini bagian laring tadi ya. Kalau mungkin teman-teman ingin tahu bagian laring itu persisnya di mana, silakan letakkan tangan kalian di rabalah bagian tenggorokan ya, bagian leher maksud saya, bagian leher, rabalah bagian atas ya, di bagian sedikit lebih ke leher bagian atas. Itu akan terasa bagian yang paling bergetar dibandingkan tempat yang lain. Itu adalah bagian voice box atau yang kita sebut dengan laring. Ya, teman-teman bisa melihat ini adalah bagian laring. Kemudian kita ketahui lagi ya di sini laring ya tersusun dari tulang-tulang kartilago, tuh ya tulang-tulang kartilago. Nah, kemudian, ini ya bagian laring ya. Di situ juga tadi ada epiglotis yang sudah saya jelaskan di awal. Nah, ini ya ada fibranya, ya, ada bagian yang mengatur suara keluar. Ya. Baik, ini ya. Jadi ketika ada makanan masuk, epiglotis ini akan menutup bagian ini. Ingat kan dia tulang rawan, tersusun atas tulang rawan. Jadi kalau ada makanan dia tertutup. Jadi bagian ini akan tertutup oleh epiglotis ketika ada makanan yang masuk melewati itu tadi faring, ya kan, makanan dari mulut, faring, esofagus. Nah, jadi dia akan menutup. Oke, baik teman-teman. Jadi tadi kita sudah mengenal udara sekarang ada di lokasi laring. Itu berarti sebelum masuk ke trakea, ya, sebelum masuk trakea, maka itulah udara yang di bagian saluran pernafasan atas. Ketika kita sudah masuk ke bagian bawah, itu kita mulai dengan trakea. Ya, jadi trakea adalah menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara, ya, bagi udara dari leher ke bagian dada. Bentuknya trakea itu seperti pipa, ya, seperti pipa-pipa yang menyusun. Nah, ini seperti pipa-pipa. Fungsinya sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Jadi trakea sudah masuk ke bagian saluran pernafasan bagian bawah. Nanti teman-teman akan belajar infeksi saluran pernafasan atas, bagian atas, dan infeksi saluran pernafasan bagian bawah. Nah, teman-teman sudah bisa membedakan mana organ yang terinfeksi bagian atas, berarti dia ISPA bagian atas, atau mana organ tubuh, mana yang dalam saluran pernafasan yang terinfeksi itu bagian bawah, yang akan disebut dengan infeksi saluran pernafasan bagian bawah. Nah, kita berbicara lagi ke trakea. Jadi trakea ini organnya itu tersusun atas cincin tulang rawan, ya, jadi seperti cincin pipa, dan karena tersusun seperti pipa-pipa dan terdapat tepat ya di bagian depannya esofagus, begitu. Ya, itu trakea. Ya, jadi trakea itu memang menghubungkan udara di luar dan juga udara yang sudah mulai masuk ke dalam. Nah, karena di trakea inilah sudah akan masuk ke bagian paru-paru,
Maka teman-teman perlu diperhatikan ya, Allah Maha Besar. Allah betul-betul sudah menyiapkan ya agar bagaimana caranya udara itu betul-betul bersih, betul-betul sudah terbebas dari kuman, penyakit dan sebagainya. Di dalam trakea di situ ada sistemnya, di mana di trakea itu tersusun dengan banyak-banyak mukosa. Ya, adanya mukosa yang itu dapat menjerat ya, menjerat kotoran-kotoran. Nah, sehingga itu akan nanti dibuang. Mungkin ketika proses misalnya bersin, ketika bersin kan kita mengeluarkan cairan. Ya, atau misalnya ada proses secara otomatis ya keluar ya, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut lagi ya. Ketika misalnya bersendawa atau misalnya kita mengeluarkan ketika batuk. Nah, sebetulnya batuk sendiri itu suatu proses untuk membersihkan. Ya, ketika kita mohon maaf. Nah, itu adalah proses untuk membersihkan trakea. Ya, jadi ketika misalnya tiba-tiba kita batuk itu ada proses keluar, nah itu membersihkan bagian trakea. Ya, nah ini adalah proses ini misalnya di bagian atas ya, di bagian saluran pernafasan atas, ini bagian saluran pernafasan bawah. Kita bisa lihat ini ya, ini juga ada silia, ada mukus, ini air udara maksud saya. Ini udara masuk ke sana. Nah, ini tadi jadi dijerat ketika ada udara kotor segera dijerat oleh bagian lendir-lendirnya. Ya, jadi seperti ini. Jadi udara masuk, ya ada proses untuk penyaringan lagi di bagian trakea. Sekarang kita mulai masuk ke paru-paru ya. Ini adalah bronkus. Sebelum ke paru-paru kita berbicara dulu bronkus ya. Jadi bronkus merupakan percabangan dari trakea. Nah, ini kan trakea. Ini mulai bronkus. Ya, bronkus itu adalah percabangan dari trakea, di mana organ ini memiliki dua percabangan, yaitu paru-paru yang ke kanan dan juga paru-paru ke kiri. Setelah melewati bronkus, percabangan akan diteruskan oleh bronkiolus dan berakhir di alveolus atau gelombang udara atau alveoli, ya, sehingga kita ketahui bahwa fungsi dari bronkus dan bronkiolus inilah sebagai jalur udara dari trakea menuju paru-paru. Teman-teman bisa lihat ya, bronkus, bronkiolus semakin panjang namanya, semakin kecil ukurannya. Ya. Nah, di sini ada informasi bronkus sebelah kanan itu lebih luas, lebih cepat dan lebih kuat dibandingkan sebelah kiri. Ya, dan juga bronkus itu dibagi ya menjadi ada bagian percabangan ya tadi ya, dan yang disebut dengan bronkiolus yang lebih kecil itu yang disebut dengan bronkiolus. Oke, di sini ya paru-paru karena paru-paru itu adalah jaringan lunak, maka dilindungi oleh rongga ya, oleh tulang ya, rongga dada gitu ya, dilindungi oleh rongga-rongga tulang-tulang di sini. Ya, kita lanjutkan untuk paru-paru. Ya, yang terakhir adalah paru-paru. Nah, paru-paru sendiri merupakan organ vital pernafasan yang dibungkus oleh lapisan yang bernama pleura. Jadi paru-paru dibungkus oleh pleura. Letaknya berada di rongga dada di atas diafragma. Ya, bentuknya mirip seperti spons. Kalau teman-teman pernah cuci piring gitu ya, ada spons. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Ya, paru-paru dibagi menjadi dua, ada bagian kanan dan ada bagian kiri. Ya. Dan juga paru-paru memiliki berbagai macam segmen-segmen ya. Nah, ini apex ya, ada bagian apex ya. Kemudian ada bagian base apex itu paling atas, base itu paling bawah ya, dekat dengan diafragma. Ya, kemudian kita akan masuk ke bagian alveoli. Ya, jadi paru-paru bagian luarnya ya, paru-paru, di dalam paru-paru itu tadi ya ada bronkus, bronkioli itu ketemu yang bagian gelembung-gelembung udara yang kita sebut dengan alveolus ya, atau alveoli.
Nah, di sini alveoli ya itu ada kelenjarnya, ada kantungnya gitu ya, dan juga ada bagian alveolusnya. Ya, jadi ini adalah alveoli ya, dan di sini adalah bagian alveolus ya. Terkecilnya ini bagian kelenjarnya gitu ya, seperti kelenjar ya, seperti kantung begitu. Nah, di bagian alveolus inilah terjadi pertukaran gas O2 menjadi CO2, begitu pula sebaliknya. Nah, ini lebih jelas kembali. Kita sudah mulai masuk berbicara mengenai pertukaran udara, pertukaran oksigen dengan CO2. Kita ketahui bahwa teman-teman perlu paham ya, kemarin sempat belajar tentang vena dan tentang arteri. Vena atau arteri merupakan pembuluh darah, di mana kita ketahui vena, kita sepakati ya bahwa vena itu intinya gini, vena itu adalah pembuluh darah yang menuju jantung. Arteri adalah pembuluh darah yang meninggalkan jantung. Sehingga sering kita sebut bahwa yang berwarna biru itu adalah bagian yang berisi dengan dengan CO2. Sedangkan bagian yang merah itu sering digunakan sebagai yang mengandung O2. Jadi kaya dengan O2. Tapi ingat ya, kita sepakati terlebih dahulu ya, bahwa yang warna merah ini memang mengangkut O2, sedangkan yang berwarna biru ini yang mengangkut CO2. Tapi ingat ya bahwa arteri pulmona ya, arteri pulmona dia itu dia itu yang meninggalkan jantung ya, arteri pulmona ya, arteri pulmona itu kan harusnya dia itu begini, harusnya dia itu yang mengangkut banyak O2 begitu ya, arteri pulmona. Tetapi khusus untuk arteri pulmona, karena dia itu meninggalkan jantung, ya, dia itu meninggalkan jantung, tetapi dia itu jadi gini, vena dan arteri. Sebentar, biar lebih jelas lagi, vena dan jadi begini teman-teman. Jadi ini ya. Jadi teman-teman kemarin sempat oke, mohon maaf, saya ulang kembali proses peredaran darah. Teman-teman masih mengingat ada peredaran darah di ventrikel sebelah kanan. Itu dia akan mengalirkan darah. Ingat, darah di jantung sebelah ventrikel sebelah kanan, dia itu mengangkut CO2. Kan? Dia mengangkut CO2. Dia mengangkut CO2 karena dia akan dibersihkan, ya, dia akan dibersihkan ke paru-paru. Di situ ada pembuluh darah yang kita sebut dengan arteri pulmonal. Nah, itu yang saya sampaikan. Arteri pulmonal itu dia mengangkut CO2. Itu ya, dia mengangkut CO2. Kemudian darah itu tadi ya, pembuluh darah itu, nah ini tadi. Ya, pembuluh darah itu ada di sini. Akan terjadi pertukaran CO2 itu di alveolus. Ya, atau di alveoli. Ya, di alveolus dia akan terjadi pertukaran CO2 menjadi O2. Kemudian setelah bertukar, maka pembuluh darah tersebut akan kembali ke jantung. Pembuluh darah itulah kita sebut dengan vena pulmonal. Gitu ya. Mohon untuk dipahami, vena pulmonal. Karena dia akan menuju ke jantung. Tapi dia berisi kaya akan O2. Ini mohon untuk dipahami. Ya, karena
Hanya ini jadi prinsipnya vena itu adalah pembuluh darah yang menuju jantung. Kalau arteri adalah pembuluh darah yang meninggalkan jantung. Jadi kita tidak lagi memberikan definisi vena mengangkut darah yang miskin O2 atau arteri dengan kaya O2, itu tidak seperti itu. Ya, jadi mohon untuk dipahami. Oke, kita lanjutkan ke sini lagi. Jadi udara tadi ada di alveoli, kemudian di bagian gelembung-gelembung udara yang itu kita sebut dengan alveolus. Nah, di sini, nah teman-teman mohon untuk bisa dibayangkan. Pembuluh darah itu ketika terjadi pertukaran darah, itu posisinya ada di kapiler. Jadi pembuluh darah itu, vena arteri, itu bukanlah pembuluh darah yang ada potongan, terpisah, itu tidak. Tetapi itu satu kesatuan. Yang di sana, ya jadi ini adalah pembuluh darah yang satu kesatuan. Gitu ya. Jadi ini adalah kapiler di dalam paru-paru. Ya, di sini jadi teman-teman bisa bayangkan tadi ya, arteri pulmonaris ya yang menuju ke paru-paru, ya kan? Arteri pulmonaris menuju paru-paru. Nah, kemudian di situ ada kapiler. Nah, jadi arteri ujung itu kapiler. Nah, kemudian di kapiler terjadi pertukaran O2 CO2, begitu pula CO2 menjadi O2, begitu ya, terjadi pertukaran itu, kemudian kapiler itu akan lanjut menjadi vena pulmonale karena dia akan menuju ke jantung, begitu. Jadi itu tuh adalah aliran, begitu. Itu aliran, ya. Semoga dipahami, semoga bisa dipahami. Nah, ini O2 CO2 kok bisa dengan mudahnya? Ini adalah ini kan adalah paru-paru, sedangkan ini pembuluh darah kok mudah. Dia terjadi suatu difusi, berdifusi. Jadi apa namanya? Dia akan berdifusi ya untuk bisa masuk ke pembuluh darah. Prinsipnya begini, difusi terkait dengan tekanan. Adanya tekanan yang rendah di kapiler, tekanan yang rendah O2, maka O2 akan berdifusi masuk ke dalam ini. Sedangkan di sini di kapiler tekanan CO2 yang tinggi, maka dia akan berdifusi ke bagian alveolus karena CO2-nya rendah. Begitu. Ya, semoga bisa dipahami. Nah, ini pertukaran gas ya. Jadi O2 masuk ke dalam pembuluh darah dan CO2 masuk ke alveoli. Nah, di sana juga ada bagian makrofag yang mana sebagai penambah proteksi ya, perlindungan. Di sana juga ada surfaktan ya, yang mana di bagian alveolus ya, surfaktan itu ya salah satunya itu tadi ya untuk membantu proses pergerakan udara. Nah, ini tadi saya jelaskan kembali. Jadi teman-teman bisa membayangkan ini adalah kapiler ya. Ingat O2 dan CO2 itu nggak bisa kalau nggak digandeng. Ya, pembuluh darah saja digandeng, kamu enggak. Ya, jadi O2 itu harus digandeng dengan pembuluh darah. Ya, dengan pembuluh darah. Kenapa harus digandeng pembuluh darah? Ingat, di dalam pembuluh darah ada hemoglobin. Hemoglobin itulah yang dapat mengikat O2 dan bisa mengantarkan O2 ke jaringan-jaringan tubuh yang membutuhkan O2. Begitu. Jadi di sini terjadi pertukaran dengan mudahnya karena ada difusi, perbedaan tekanan. Di dalam ini tekanan CO2 yang tinggi, sedangkan tekanan O2 yang rendah. Sehingga tekanan O2 yang rendah di sini, ini yang tinggi akan tekanan O2 akan masuk ke sini. Begitu pula sebaliknya. Di sini yang rendah, yang tekanan tinggi CO2 akan masuk ke alveolus. Begitu. Oke, itulah ya yang disebut dengan respirasi. Ya, jadi adanya suatu proses pertukaran udara ya kita sebut dengan sistem respirasi. Oke, baik. Selanjutnya di sini
ya, ada beberapa istilah-istilah ya, ada ventilasi paru-paru, ada respirasi eksternal, ada respirasi, ada transport respirasi, ada respirasi eksternal internal begitu ya. Oke. Ini kita sepakati pulmonary ventilation ya, itu adalah pergerakan antara udara ya keluar masuknya dari paru-paru. Kemudian ada respirasi eksternal. Respirasi eksternal itu terjadi pada pertukaran tadi yang dijelaskan ya, antara pertukaran di alveolus ya, adanya di pembuluh darah O2 dan CO2. Kemudian di sini ada transport gas ya, respirasi gas tadi ya. Dan yang terakhir adalah ketika pertukaran gas itu terjadi di jaringan yang kita sebut dengan respirasi internal. Ya. Oke, ini ya, ini adalah ventilasi paru-paru gitu ya, ventilasi paru-paru di mana terjadi pertukaran gas tadi ya, inspirasi adanya suatu udara O2 yang masuk ke dalam paru-paru dan juga ada proses ekspirasi udara keluar dari paru-paru. Ya, tadi yang saya sampaikan adanya tekanan yang tinggi ya, tekanan yang tinggi dia akan ke tekanan yang rendah. Begitu. Ini bagiannya inspirasi ya, inspirasi. Jadi inspirasi itu adalah di mana teman-teman bisa mengambil nafas. Nah, itu adalah kondisi di mana diafragma, otot-otot interkostal ya, otot-otot di rongga dada itu berkontraksi. Sehingga yang terjadi rongga dada menjadi meningkat, agak terangkat. Nah, udara di luar akan masuk ke dalam paru-paru. Begitu. Ya, akan masuk ke dalam paru-paru. Jadi full inspirasi gitu ya. Inspirasi itu akan masuk. Nah, itu akan masuk inspirasinya. Oke, lanjut kita. Nah, ini ya naik teratas ya inspirasi. Nah, misalnya ini udara. Nah, ini ya kita kita seperti percobaan begitu, adanya udara masuk sehingga ini paru-parunya akan mengembang begitu karena udara masuk. Ya. Nah, sekarang kita ekspirasi. Ekspirasi adalah proses yang pasif. Artinya dia suatu dorongan kondisi ketika sudah kontraksi maka akan menyebabkan relaksasi. Dampaknya ketika kita langsung pasti akan segera untuk dikeluarkan. Udara akan langsung dikeluarkan. Ya, jadi tekanannya itu akan terjadi yang mostly by contraction. Jadi biasanya ya sebagian besar akan ada kontraksi dari internal itu sendiri. Ya, jadi menyebabkan si paru-paru si balon itu akan menjadi mengempis ya karena udara keluar. Begitu. Nah, ini adalah pergerakan udara tanpa respirasi ya, mungkin disebabkan ada kondisi-kondisi tertentu seperti contoh ada kondisi batuk ya atau kayak semacam menggigil begitu ya. Ini sebetulnya untuk ada suatu proses untuk membersihkan paru-paru sebetulnya ya. Terus ketika tertawa misalnya atau ketika menangis ya itu kan ada proses udara keluar masuk dari luar ke paru-paru gitu ya. Kemudian atau yaun ya atau menguap atau hikcup itu adalah sendawa. Itu adalah proses di luar di luar kondisi pernafasan secara umum gitu ya. Nah, ini kita mulai masuk ke pengertian-pengertian ya mengenai volume udara pernafasan. Jadi teman-teman ada istilah yang kita sebut dengan volume tidal ya pernafasan. Jadi secara normal volume udara kita bernafas itu 500 cc. Jadi teman-teman bisa bayangkan secara normal setiap kali bernafas itu kalau udara
dalam kalau misalnya dianalogikan dengan air seperti 500 mili udara masuk ya kita masuk. Nah, ini pun banyak faktornya ya. Faktornya itu salah satunya itu dari dari size ukuran ya, ukuran paru-paru itu sendiri. Ya, ini kita bisa sebutkan juga hubungannya dengan umur. Pada bayi dan balita mempunyai frekuensi pernafasan lebih banyak ya jika dibandingkan dengan orang dewasa. Hal ini disebabkan volume paru-parunya yang relatif kecil dan sel-sel tubuh yang sedang berkembang sehingga membutuhkan banyak oksigen. Sedangkan pada orang tua mempunyai frekuensi nafas yang lebih banyak. Hal ini karena adanya kontraksi otot dada dan diafragma yang tidak sebaik pada saat muda, sehingga udara pernafasannya jauh lebih sedikit ketika sudah tua, begitu. Ya. Kemudian ketika jenis kelamin frekuensi pernafasan pada wanita itu pada umumnya lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Ya. Hal ini dikarenakan wanita pada umumnya memiliki volume paru-paru lebih kecil, jadi frekuensi pernafasannya lebih banyak. Karena volume paru-parunya lebih kecil daripada laki-laki, sehingga frekuensi bernafasnya lebih banyak. Ya, jadi pada wanita frekuensi pernafasan itu lebih banyak dibandingkan pada laki-laki karena volume paru-parunya lebih kecil. Makanya kenapa semakin usia semakin dewasa kecenderungan pasien asma itu lebih banyak wanitanya. Kemudian suhu tubuh ya, suhu tubuh juga banyak ya, suhu tubuh juga mempengaruhi ya. Semakin tinggi suhu tubuh maka semakin cepat frekuensi pernafasannya. Teman-teman pasti pernah ya merasakan suatu kondisi demam begitu ya, suhu tubuhnya meningkat, maka ada berhubungan erat dengan peningkatan proses metabolisme tubuh juga. Kemudian posisi tubuh sangat berpengaruh terhadap frekuensi pernafasan. Pada tubuh yang berdiri, otot-otot kaki akan berkontraksi sehingga diperlukan tenaga untuk menjaga tubuh tetap tegak berdiri. Oleh karena itu, ketika posisinya berdiri, maka frekuensi pernafasannya meningkat. Berbeda dengan posisi ketika duduk atau tiduran. Nah, beban berat tubuh akan disanggah oleh beberapa bagian tubuh yang lain sehingga terjadi penyebaran penyebaran bobot tubuh gitu ya, penyebaran beban. Nah, hal ini mengakibatkan jumlah energi yang diperlukan untuk menyangga tubuh tidak terlalu besar. Jadi, teman-teman bisa perhatikan orang yang sedang tidur dengan orang yang sedang berjalan atau orang yang sedang berdiri akan berbeda. Ya. Kemudian ini tadi ya ada yang disebut dengan volume residu ya atau volume sisa. Jadi volume sisa itu adalah volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah mengeluarkan nafas. Ya, jadi ada volume sisa. Jadi ketika mengeluarkan nafas itu masih ada volume sisa. Nah, di sini juga ada istilah volume volume cadangan ya, volume cadangan inspirasi. Jadi volume cadangan inspirasi ini adalah volume udara yang masih dapat dimasukkan secara maksimal setelah bernafas atau inspirasi biasa. Ya. Dan ini biasanya ya kurang lebih seperti ini ya, 2000 mili dan kurang lebih. Dan kalau misalnya volume cadangan ekspirasi adalah volume udara yang masih dapat bisa dikeluarkan secara maksimal. Jadi ketika kita, nah kalau misalnya biasa kan, nah kalau misalnya biasa tuh ya nafas-nafas biasa, nah itu 500 mili. Tapi kalau kita paksakan, ternyata masih bisa, gitu. Dan juga misalnya kita bernafas, mengeluarkan nafas kan kita tidak terasa, biasa saja. Tapi kalau misalnya, nah kita masih bisa mengeluarkan nafas secara maksimal. Oke, baik. Ini ya residu tadi ya volume residu jadi terakhir gitu ya, volume residu kita masih punya sisa-sisa volume yang sebetulnya masih bisa dikeluarkan ya, tapi tetap masih masih ada di dalam itu. Kemudian ada kapasitas vital. Kapasitas vital ini adalah volume udara yang dapat dikeluarkan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi semaksimal mungkin.
Ya, tadi ya kita masih bisa. Nah, itu kapasitas vital. Ya, jadi masih bisa ya. Nah, ini apa namanya? Rumusnya volume tidal ya ditambah dengan volume cadangan inspirasi dan ditambah dengan volume cadangan ekspirasi. Nah, di sini kita bisa lihat ya dead space volume ketika meninggal masih ada nih 150 mili. Nah, di sini volume total paru-paru ya. Jadi apa namanya? Kalau bisa kita ketahui ya, volume total paru-paru itu bisa menampung semaksimal mungkin ya, lebih kurang ya 4,5 mili gitu ya. Jadi volume total paru-paru itu kita ketahui dari volume sisa plus kapasitas vital. Jadi pada umumnya dalam keadaan biasa manusia dapat menghisap dan mengeluarkan udara pernafasan kurang lebih ya 500 cc. Bila setengah liter ini ya, setengah liter tadi ya, telah dihembuskan, maka dengan mengerutkan otot-otot perut kuat-kuat, maka dapat juga loh mengeluarkan 1,5-nya lagi gitu kan. Jadi itu lebih maksimal lagi keluarnya. Bagaimana cara kita mengetahui volume-volume tadi? Ada ya, alatnya adalah spirometer. Ya, kapasitas udara bisa kita ukur dengan spirometer. Spirometer ini dapat mengetahui berapa banyaknya udara yang kita keluarkan dan sebagainya. Ini volume tidal ya, volume biasanya. Ya, kalau misalnya kita melakukan inspirasi ya, bisa jadi lebih ya. Atau kita mengeluarkan nafas yang nah, dan sini kita sebut dengan kapasitas vital ya. Dan ini adalah kapasitas total dari udara karena di sini ada residu. Nah, jadi ketika kita meninggal kelak masih ada ya kapasitas udaranya. Oke, baik kita simpulkan bahwa pernafasan ya tadi ya jalur pernafasan dari udara itu masuk ke dalam hidung, dari hidung kemudian akan masuk ke bagian laring, laring ketemu dilanjutkan lagi ke faring, faring kelanjutkan lagi ke trakea, trakea lanjut lagi ke bronkus, bronkiolus, masuk ke paru-paru, ketemu dengan alveolus, di dalam alveolus terjadi pertukaran antara O2 dan CO2 di kapiler-kapiler paru gitu ya, di dalam kapiler paru itu terjadi difusi. Nah, kemudian setelah itu O2 yang sudah masuk ke dalam pembuluh darah akan diteruskan ke jaringan-jaringan tubuh. Nah, juga jaringan-jaringan tubuh nanti akan juga ada proses difusi karena di dalam jaringan tubuh tersebut juga kekurangan O2, tekanan O2-nya rendah, maka O2 akan mudah masuk ke dalam sana gitu ya. Kemudian di sana CO2-nya tinggi akan masuk ke dalam pembuluh darah. Ingat di situ ada pembuluh darah, ada sel darah merah yang mana di situ ada hemoglobin, hemoglobin yang akan mengikat O2 dan CO2. Kemudian nanti ketika O2 sudah masuk ke dalam pembuluh darah, ke dalam jaringan-jaringan tubuh yang akan dilanjutkan menjadi proses pembakaran tubuh dan ujung-ujungnya akan menjadi energi. Nah, kemudian proses tadi akan ada residunya, sisanya berubah menjadi CO2, CO2 itu akan ikut kembali ya ke saluran pembuluh darah yang menuju jantung yang kita sebut dengan vena, vena akan masuk ke dalam jantung, kemudian jantung tersebut akan dikembalikan lagi ke paru-paru begitu seterusnya. Maka di sini kita perlu tahu bahwa kita harus bersyukur ya bahwa Allah ciptakan kita sangat sempurna sekali sehingga bagaimana cara kita menyukuri hidup kita, bagaimana cara kita menyukuri bahwa saluran pernafasan kita baik ini yaitu tadi ya dengan menjaga agar saluran pernafasan tidak rusak begitu. Ya, baik, selamat belajar, selamat memahami kembali materi ini. Jika ada pertanyaan silakan bertanya kepada dosen atau di GC. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.